Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Manca Bicara di rumah pemirsa PAL TV. Hari ini di tanggal 2 Januari 2025, tentunya kami kembali menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang. Di program Halo Palembang, dan pagi hari ini bersama dengan aku Manca Midun. Dan aku Vili, apa kabarnya pemirsa PAL TV? Ya. Semoga kabarnya tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat dalam menjalankan aktivitas. Mhm. Apalagi ini sudah hari kedua ya di Betul. awal tahun. Jadi kita juga berdua mengucapkan selamat tahun baru. Semoga resolusi-resolusi yang sudah dicatat di malam tahun baru kemarin bisa terrealisasi ya di tahun 2025 ini. Apalagi mungkin untuk pemirsa yang di rumah di 2024 kayaknya agak kurang beruntung ya. Benar. Semoga 2025 menjadi tahun keberuntungan. Ada juga ini Cek Vili, netizen yang sudah mengetik di salah satu komentar, capek dengan 2025 pengen cepet-cepet ke 2026. Padahal kan baru 2 hari ya. Benar. Nah, pemirsa di rumah, tentunya pagi hari ini asupan berita dari Halo Palembang akan kami berikan untuk Anda selama 1 jam, dari jam 9 sampai dengan jam 10. Untuk pemirsa juga mungkin yang tidak sempat menonton secara langsung bisa dinonton di YouTube ya. Betul. Dan juga untuk yang ada di luar Kota Palembang juga bisa langsung menyaksikan karena sudah PAL TV sudah go online sekarang. Betul, apalagi hari ini informasinya sangat bermanfaat untuk para orang tua bukan hanya di Sumatera Selatan ya, tapi untuk seluruh orang tua yang ada di dunia sebenarnya. Betul. Ini juga sebetulnya pendidikan yang harus kita tahu ya sejak Betul. dini ya, kalau kita sebelum nantinya prepare kita punya anak gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang tua tuh masih bingung, kenapa ya anak kita nih seperti ini gitu. Kira-kira mau cari jawaban kalau kita buka Google dan segala macam kan belum tentu relate ya dengan hasilnya. Nah, Betul. jadi karena hari ini kita akan memberikan informasi yang tentunya jauh dari kata hoax, karena kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang sangat hebat di bidang ini. Dan alhamdulillah hari ini di hari kedua awal tahun sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio 2 PAL TV, Cek Midun. Ya, betul. Dan tema kita hari ini adalah milestone perkembangan anak. Jadi mungkin pemirsa yang ada di rumah, milestone ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian penting dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Kadang-kadang kan kita menunggu nih, ini 4 bulan ngapain lagi nih si anaknya, 5 bulan ngapain lagi. Nah, ini kita akan ngobrol bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir di Studio 2 PAL TV. Yang pertama ada Mas Malik Darmawan, ahli media, selaku founder Klinik Utama Palembang Terapi Center Terapi Wicara. Selamat pagi Mas Malik. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Dan yang kedua ada Mbak Siska Aprilia, Bachelor of Nutrition, co-founder Klinik Utama Palembang Terapi Center dan juga ahli gizi. Selamat pagi Mbak Siska. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah 2 hari ini kabarnya baik. Baik ya, walaupun hujan-hujanan terus ya. Nah, pemirsa di rumah, kita bakal ngobrol dengan tema kita milestone perkembangan anak. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu ya, lebih dekat sama 2 narasumber kita hari ini. Dan juga ini kan founder dan juga co-founder dari Klinik Utama Palembang Terapi Center. Boleh dikasih tahu ke pemirsa yang ada di rumah. Ini Mas Malik dan juga Mbak Siska, silakan. Siapa yang mau jawab duluan? Oh, foundernya dulu ya. Foundernya dulu. Silakan, Mas Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya, Cek. Pagi pemirsa. Mungkin kesempatan pada hari ini kita akan mengulas sedikit mengenai tumbuh kembang dan Klinik Utama Palembang Terapi Center. Jadi saya sendiri adalah seorang terapis bicara, lulusan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2014. Jadi Cek, aku nih perantau Cek di sini. Betul, bukan asli Palembang ya. Iya, jadi habis lulus itu 2 bulan, langsung merantau aku Cek ke Palembang. Nah, dan sudah lebih dari 10 tahun aku menjadi seorang terapis bicara, sudah ribuan pasien yang sudah aku tangani. Dan dari awal itu aku meniti karir dari sebagai staf karyawan di Rumah Sakit Hermina Palembang sampai saat ini gitu kan. Nah, supaya ilmu ini lebih bermanfaat Cek, jadi aku mengembangkan diri, membuka klinik tumbuh kembang. Awalnya itu aku sebagai terapis sama istri ini sebagai admin gitu Cek. Nah, jadi kami itu merintis berdua. Terus lama-kelamaan itu kami ngajak join terapis-terapis yang lain untuk berkembang dan membantu di klinik Cek itu Cek. Nah, alhamdulillah sampai detik ini kami mampu untuk memberikan pelayanan yang baik untuk warga Palembang khususnya dengan pelayanan-pelayanan yang terus berkembang. Saat ini kami lado pelayanan dokter spesialis anak tumbuh kembang, dokter spesialis rehabilitasi medik, terus sama terapinya itu sudah ada terapi bicara, terapi okupasi, terapi sensori integrasi,
terapi fisioterapi, terapi ABA, sama pelayanan psikolog. Nah, karena banyaknya pasien ini nanya kan, Cek, abis aku terapi ini nak kemana? Ini Pak, sekolahnya kemana Pak? Cek itu kan. Jadi kami berinisiasi untuk membuka kelas bermain dulu, Cek itu, nah Cek. Jadi Cak TK lah istilahnya kan. Nah jadi mereka setelah terapi itu atau saat terapi bisa ngerasa ke masa-masa preschool atau masa-masa sebelum sekolah. Jadi kami buka kelompok bermain itu, anak-anak yo Cak sekolahnya yang Cak itu, nah Cek, pakai seragamnya, ada gurunya, sama lebih ekstra lagi kami di kelompok bermain itu ada satu pendamping per satu anak, Cek itu, nah. Jadi supaya wong tua juga lebih ngerasa anaknya tuh, oh anakku ternyata juga bisa sekolah, Cek itu, nah. Jadi saat ini alhamdulillah sudah banyak pengembangan yang kami lakukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di Kota Palembang. Mungkin Mbak Siska pengen nambahin lagi? Mungkin dari ini kolaborasi ya antara saya dan suami. Saya juga sebagai ahli gizi ya, dulu memang awal merintis itu kita apa-apa itu berdua. Jadi suami sebagai terapis, saya sebagai admin gitu. Nah, jadi lama-kelamaan pengembangan juga banyak ditemukan di lapangan itu anak itu biasanya terapi. Dan juga kalau ada anak dengan kasus tertentu seperti hiperaktif ataupun dia autis, itu biasanya ada makanan-makanan yang mereka tidak boleh konsumsi. Betul. Nah, jadi seperti kayak gluten atau kasein itu. Itu kan kalau gluten itu kan protein yang ada di gandum atau semua produk yang dari gandum. Nah, kalau kasein itu di produk yang mengandung susu sapi. Jadi kadang bingung, anak aku enggak boleh makan ini, anak aku enggak boleh makan itu. Jadi makan apa, Bu? Nah, karena mungkin saya juga dari ahli gizi gitu kan, saya ahli gizi, jadi ya sudah kita sekalian. Jadi satu pintu itu semua permasalahan ada solusinya. Nah, jadi kami juga jual juga makanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang free gluten, free kasein. Jadi anak-anak itu kadang kan bingung orang tuanya. Jadi anak kami makan apa ya, Bu? Oh, ini ada. Jadi dia masih bisa makan snack sehat, masih enak kayak gitu. Sama tepung-tepungnya juga ada. Jadi lebih ke semua pelayanan tuh ada di situ. Seperti itu. Jadi Klinik Utama Palembang ini lengkap ya gitu ya, Mas dan juga Mbak. Jadi mungkin yang punya keluhan terkait dengan anak ya, tapi khususnya untuk anak ya? Iya, khususnya untuk anak. Sampai maksimal batas umurnya berapa, Mbak, yang bisa ditangani di Klinik Utama Palembang? Kalau sebetulnya kami itu menangani pediatri sama geriatri. Kalau pediatri itu untuk anak. Anak itu baiknya dilakukan terapi itu di usia ini, Cek. Di usia golden age-nya, Cek. Jadi 0 sampai 5 tahun itu masa-masa yang memang harus dikejar nian. Tumbuh kembangnya ya. Iya. Jadi jangan sampai menunda-nunda. Jangan sampai nanti 2 tahun belum ngomong, oh kaget bisa dewe, kayak gitu kan. Yang beredar di masyarakat Cek itu. Nah, sebenarnya alangkah bagusnya harus dikonsultasikan dulu ke kami, kayak gitu. Itu terus juga kalau untuk yang masalah setelah masa golden age bisa juga untuk diterapi sebagai pengembangan, Cek. Jadi kadang ada juga yang datang di usia 7 tahun, 8 tahun, di atas 10 tahun, itu bisa. Dan ketika kami lakukan di lapangan, ternyata masih bisa potensi-potensi yang ada di anak di atas golden age itu kita kembangkan lagi, kita maksimalkan lagi yaitu. Makanya dari beberapa daerah tuh biasanya dari Sekayu, dari Pagaram tuh datang dengan usia-usia yang sudah dewasa kayak gitu, yang remaja, usia remaja. Terus juga untuk masalah geriatri bisa juga, Cek. Jadi kadangkala datang pasien dewasa itu keluarnya apa, Bu? Bapakku ini kena stroke, Pak. Nah, kena stroke, terus bicaranya itu jadi tidak jelas ya itu. Nah, di situ. Terus di tangan sama kakinya itu sebelah itu cak mati rasa cak itu. Ya, nah, itu bisa juga ditangani di Klinik Utama Palembang Therapy Center, Cek. Jadi lengkap ya, Cek Fili ya. Mungkin yang bagi ibu-ibu yang merasa anaknya belum tumbuh kembangnya belum secara sempurna itu bisa, tapi juga ada yang
kayak misalnya punya penyakit khusus ya, kalau tadi stroke dan itu kan akibatnya bisa lumpuh sebelah dan segala macam juga bisa dilakukan, Cek Fili. Betul sekali. Dan kalau bisa sebagai pemirsa yang ada di rumah, contohlah pasangan seperti ini ya. Iya, betul. Jadi grow bareng-bareng, sukses bareng-bareng, apalagi dalam satu klinik utama tadi kan lengkap semua kan. Oke. Nah, kalau untuk kalau kita bisa ngelihat gitu, Mas, Mbak, kalau untuk tumbuh kembang anak, kalau kita lihat, oh kayaknya ini agak lumayan terlambat dibanding yang lain, dibanding secara generalnya gitu. Itu ciri-cirinya seperti apa? Nah, kalau Cek berarti kan kita harus tahu milestone-nya dulu, Cek. Perkembangan dari bahasa bicaranya Cak Mano. Terus dari perkembangan motoriknya Cak Mano. Nah, aku menjelaskan sedikit secara umum baik, Cek. Jadi kayak misalkan perkembangan motorik nih, perkembangan motorik anak 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 bulan itu anak harus sudah bisa ngangkat kepala dewek bayi. Terus di usia 2 bulan sampai 4 bulan sudah harus bisa tengkurap dewek. Di situ. Terus di usia 6 bulan itu anak sudah harus bisa duduk mandiri ya, bukan dibantu, bukan diduduk ke ya. Nah, jadi beda antara diduduk ke sama duduk dewek itu beda ya. Terus di usia 7 bulan, 8 bulan itu sudah harus merangkak dia. Jadi jangan merangkak dulu, jangan duduk dulu, tapi harus duduk dulu baru merangkak. Terus habis itu di usia 10 bulan, dia harus sudah bisa berdiri dewek, tegak rambatan di situ. Terus di usia 1 tahun itu sudah harus bisa jalan secara mandiri. Dan itu ada range untuk toleransinya. Jadi batas maksimal jalan itu di usia 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, ketika ada kasus anak aku lah 2 tahun nih, 24 bulan, belum bisa jalan dewek atau masih rambatan, berarti sudah bisa dikategorikan terlambat kayak gitu. Nah, itu kalau dari segi motoriknya. Kalau dari segi bahasa bicaranya, yang sering datang itu di usia 1,8 tahun, itu anak tuh masih dipanggil ndak noleh. Ngomong, responnya belum ini ya, Mas? Cek itu kan. Ngomong juga masih terbatas atau bahkan diem nian kayak gitu kan. Padahal di usia-usia 0 sampai 6 bulan anak itu sudah harus bisa mengucap minimal tuh vokal sama namanya itu konsonan bilabial PBM. Kan kalau bayi lahir itu yang diucapkan papa, mama, itu kan di usia bayi kan nggak ada bayi yang langsung lantang begitu tata ya. gitu kan belum nggak ada Midun kan. gitu kan. Bayi ajaib dong. Di situ. Jadi kan memang kita harus tahu milestone-nya dulu, lalu dari milestone itu jadikan acuan apakah anak aku ini kategorinya terlambat atau tidak kayak itu Nah, itu harus sebagai wong tua apa sih yang susah sekarang ini? Google, perkembangan anak di Google sudah itu keluarga minimal ada di situ sih. Jadi kalau di usia 18 bulan itu responnya masih sangat minim. Nah, itu sudah masuk ke deteksi dini gangguan perkembangan dia. Ada yang terlambat begitu kayak gitu. Kalau Cak Fili ini Mas ini di bawah 18 tahun, 18 bulan lah bisa jalan kemarin. Sama dong, kita berdua bayi aja ya. Oke, mungkin boleh dilanjutkan ini Mbak Siska. Kalau misalnya penyebab utama biasanya apa sih yang membuat tumbuh kembang anak tuh lebih terlambat dibanding umumnya gitu? Iya, ada hubungan dengan nutrisi nggak sih sebetulnya? Sebenarnya ada hubungannya. Nah, jadi kenapa gizi ini juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak? Kan bertumbuh itu kita butuh nutrisi yang baik, asupan. Nah, dan juga untuk proses makan sendiri kan di 6 bulan pertama kan kita sudah MPASI ya. Nah, kalau untuk MPASI juga mau optimal itu dia harus siap dulu. Dari segi motoriknya, misal dia sudah bisa duduk mandiri, atau dari segi kemampuan mengunyah dan menelan, itu oromotor. Jadi ada terapi oromotor itu yang menanganinya itu terapi wicara, Nah, jadi kalau dia sudah bisa siap untuk makan, otomatis kan nutrisi yang masuk juga optimal untuk tumbuh kembangnya. Karena kebanyakan ada juga di lapangan itu anaknya umur 3 tahun atau 4 tahun itu belum bisa makan nasi. Nah, atau makanan yang padat. Itu kenapa takut atau memang belum terbiasa, Mbak? Oromotornya tidak siap. Atau mungkin saat dia MPASI, anaknya misalkan ya namanya untuk belajar kan tingkatan MPASI kan bertahap. Jadi 6 bulan itu kan bubur yang di blender disaring. Nah, kalau dia sudah 7 sampai 9 bulan itu bubur yang di blender tapi tidak disaring, agak kental ya. Agak bertekstur Iya. Nah, terus juga kalau dia sudah 9 sampai 12 bulan itu sudah
makanan yang kasar. Jadi untuk ngelatih kan nggak bisa, misal 6 bulan langsung kita kasih nasi kan nggak bisa kan. Nah, jadi dia bertahap. Nah, kadang ada ketidaksiapan itu. Atau mungkin pas MPASI, anaknya nggak mau, tidak dikasih oleh wong tuanya. Itu ada kemarin kasusnya itu di klinik, dia umur 5 tahun, anaknya tidak makan nasi, tidak makan ikan, tidak makan sayur, tidak makan galonnya. Cuma minum susu sama roti. Oh, sampai 5 tahun. Iya, gitu ya. itu apa ngaruhnya? Ngaruhnya tadi, ya itu, dia setelah sekolah dia gampang jatuh karena masa ototnya tidak bagus. Karena penting. Nah, sama yang paling penting itu stimulasi dari orang tua, lingkungan. Jadi itulah balik lagi. Tidak mungkin anak tuh tiba-tiba bisa dewe tanpa kita stimulasi. Anak itu kan ibarat kertas putih. Jadi harus kita tulis, itu tergantung cak mana kita untuk nulisnya. Nah itu, stimulasi orang tua itu yang paling penting. Sama orang-orang sekitar. Jangan misalnya mak bapaknya baik yang bagus gitu stimulasi. Nanti neneknya ada apa-apa, ini boleh. Nah itu, mungkin komunikasi di dalam keluarga itu juga penting. Oke, jadi saling terkait ya antara terapi bicara tadi dengan nutrisi juga. Kalau saya nutrisi udah lengkap tapi mungkin mengunyahnya tidak optimal gitu ya Mbak, atau tidak mau dengan makan makanan yang bertekstur tadi Cek Fili. Jadi memang ini saling terkait. Oke lah, kita akan kembali lagi pemirsa yang di rumah tentunya di segmen kedua masih bersama dengan narasumber kita dengan tema milestone perkembangan anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang dan sekarang sudah ada di segmen kedua masih dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini dengan tema kita yaitu milestone perkembangan anak. Betul, dan tadi kita sudah sempat bicara di segmen 1 ya pemirsa di rumah, ternyata ini tumbuh kembang anak ini banyak faktornya yang mempengaruhi. Betul Makanya sekali. kita hadirkan 2 orang yang profesional di bidangnya, ada yang nutrisi, ada terapi bicara juga. Nah kita akan kembali lagi dengan Mas Malik dan juga Mbak Siska terkait dengan apa ya, mungkin kalau misalnya kita datang ke klinik itu kan biasanya momoknya menakutkan gitu-gitu ya. Belum tentu sakit kan, padahal kalau kita terapi bicara itu kan bukan sakit ya, tapi dibantu agar lebih lancar begitu. Nah ini gimana Mbak dan juga Mas menghadapi tantangan untuk ya edukasi ke masyarakat gitu-gitu? Ada nggak sih pernah turun ke masyarakat gitu-gitu? Terkhusus untuk orang tua gitu ya, masih minim literasi. Untuk mengedukasi itu sih sebetulnya sudah agak sering juga kami lakukan, karena kami juga menggandeng salah satu Lasnas Amal yang memang concernnya ke ABK kayak gitu. Nah, jadi dari situ memang ada ABK duafa yang memang dia ndak bisa terapi, tapi butuh pelayanan terapi kayak gitu kan. Nah, salah satunya di bulan kemarin kami lakukan screening gratis ke 50 orang tua dan anak yang memang dia ndak mampu untuk melakukan terapi. Jadi kami edukasi di situ, kami screening awal dari kehamilan dia. Kita cari dulu cak mano kondisi waktu hamil, ada campak ndak ibunya atau ada benturan ndak di situ. Nah kami tarik, terus kami simpulkan bahwa anak ini mengalami ini. Lalu kami berikan home program. Jadi setidaknya anak itu di rumah tidak biar ke baik kayak gitu nah Cek. Tetap ada latihan-latihan walaupun ya sebisa maknya kayak gitu nah. Di situ. Itu salah satu cara kita mengedukasi ke masyarakat dan mungkin ke depan akan ada hal-hal yang bakal kami lakukan kayak itu nah. Itu terus yang pasti minimal ketika tahu bahwa anak itu ngapo-ngapo, bawa baik konsul ke minimal ke dokter anak dulu. Jadi setidaknya ada kepuasan, ada kelegaan bagi wong tua, oh ternyata anakku ini enggak apa-apa. Jadi kadang orang tua kan overthinking kayak itu, nah, oh enggak anakku cak ini, enggak anakku cak itu. Jadi kan setidaknya untuk ngobati rasa itu, bawa dulu back konsul. Nanti setelahnya terapi atau tidak kan kita enggak tahu kayak gitu. Nah. Dan bahwa terapi itu juga tidak dikhususkan untuk anak yang terlambat dulu. Jadi kadang-kadang kan anakku lah terlambat, kita terapi kayak itu kan. Enggak harus cak itu. Jadi bisa juga terapi ini sebagai fasilitas untuk menstimulasi kayak itu nah. Jadi biar anak aku pertumbuhannya sesuai dengan range usia semestinya, ayo kita terapi baik kayak itu nah. Jadi enggak harus anakku gangguan baru terapi tidak. Tapi dari sedini mungkin kalau memang pengen pertumbuhannya itu baik, yo
nggak apa-apa dilakukan terapi kayak itu nah. Betul. Di situ Cek. Dan juga dicari dengan yang profesionalnya ya. Kalau tadi konsultasi dulu sama spesialis anak dan segala macam. Jangan hanya tetangga. Masyarakat ini lebih percaya omongan-omongan di sekeliling gitu ya Mbak. Padahal belum tentu valid gitu informasinya. 5 menit nanya tetangga, sesudahnya gosip Iya. ya. Terus kan masing-masing orang pasti beda lagi nih persepsinya ini. Betul. Oh tidak kok anak aku dulu cek ini. Oh anak aku dulu cek ini. Cek itu kan. Benar. Apalagi dia membandingkan dengan ya 15 tahun yang lalu Iya. segala macam gitu kan. Nah, kalau untuk PR untuk ibu-ibu Gen Z zaman sekarang gitu kan. Apalagi sekarang kita ini sudah terkait banget dengan media sosial ya, sudah zamannya digitalisasi. Nah, kalau untuk sosialisasi di media sosial itu sudah dilakukan belum, Mbak? Biar orang tua yang mungkin sampai sekarang itu masih melek banget sama informasi kan biar lebih tahu dengan klinik utama. Mungkin Mas Malik atau Mbak Siska yang mau jawab? Kalau untuk di sosial media kita juga aktif ya, kita punya Instagram @palembang_therapy_center. Jadi itu bisa dicek dengan orang tua juga. Kami juga aktif melakukan live streaming juga. Jadi ada beberapa pembahasan yang kami lakukan dengan terapis profesional kami, dan mungkin sekedar informasi juga bahwa klinik kami itu tenaganya memang sesuai dengan bidangnya. Jadi mungkin ada banyak ya tempat terapi di Palembang. Kalau klinik utama Palembang Therapy Center itu kita sudah punya tenaga profesionalnya, yaitu ya tadi ada dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang, ada juga dokter spesialis rehabilitasi medik, dan terapis-terapisnya ini memang lulusan di bidangnya. Kalau di Palembang ini sebenarnya belum ada jurusannya. Betul. Nah, adanya itu ada di Pulau Jawa gitu kan. Kalau untuk okupasi terapi sendiri itu mungkin saya sebut nama kampusnya nggak apa-apa ya. Nah, itu adanya lulusannya dari UI atau Universitas Indonesia dan juga Poltekkes Kemenkes Surakarta. Kalau untuk terapi wicara sendiri itu ada 4. Jadi yang pertama itu Poltekkes Kemenkes Surakarta, ada dari ATW Jakarta, ada juga dari Al Islam Bandung, dan juga ada Mercu Bakti Jaya Padang. Jadi kalau misalnya mungkin sedikit mengedukasi juga, kalau anak-anak ibu-ibu di Palembang ini terapi, mungkin bisa tanya, lulusan mana terapisnya? Nah, kalau dia lulusan Palembang, oh berarti bukan terapi yang memang di bidangnya. Spesialisasinya. Selain itu juga, terapis kami semuanya sudah punya SPR dan juga SIP, jadi surat izin praktek, jadi memang legal. Betul, itu yang paling penting ya Mbak, karena kan kita lihat beberapa kasus ya, yang bahkan memang sudah viral gitu-gitu, ada yang tempat daycare ternyata si foundernya malah yang ini ya melakukan penganiayaan. Nah, kalau ini kan udah pasti trusted, karena semuanya sudah di bidangnya masing-masing, Cek Fili. Kayak Mas Malik kan yang memang selaku founder memang lulusan dari terapi wicara tadi. Kalau Mbak Siska juga terkait dengan nutrisi, jadi memang ini sudah lengkap di klinik utama Palembang. Benar, apalagi Mas Malik tadi ya sudah jauh-jauh mengambil ilmu ke Surakarta. Iya betul. Gitu. Betul sekali. Nah mungkin kalau boleh flashback sedikit ini Mas, siapa tahu bisa jadi motivasi juga untuk pemirsa yang lagi nonton. Dulu ini kan jurusannya memang belum terlalu terkenal ya, apalagi kayak ekonomi, akuntansi kan kalau orang-orang dulu mikirnya adalah paling akuntansi aja ekonomi. Nah kenapa Mas Malik dulu milih jurusan ini? Apakah memang sudah sesuai dengan passion-nya dari awal? Apa gimana? Pada awalnya tuh memang niatnya itu pengen ke jurusan kesehatan kayak gitu kan. Tapi emang pada awalnya tuh cita-cita yang sebenarnya tuh kemarin tuh pengen jadi fisioterapis. Jadi kalau misalkan pemain timnas itu kan ada yang cedera di tengah lapangan, nah kan ada fisioterapis yang datang kayak gitu nah. Betul. Di situ kan. Nah ternyata juga takdir berkata lain kayak gitu nah. Ternyata ada jurusan-jurusan lain yang memang aku coba gitu nah Cek. Ya ternyata aku nih penasaran. Datang ke Poltekkes, ada jurusan ortotik prostetik, terapi wicara, okupasi. Ternyata di situ tuh panitianya tuh ada kakak kelas aku SMA, Cek. Nah, jadi sudah kamu pilih jurusan-jurusan ini mana yang kamu share gitu. Ya sudah, aku nyingoknya cuman yang paling banyak diterima nih terapi wicara kayak gitu kan. Pada saat itu. Jadi pada saat itu tuh aku nggak tahu gawenya apa, karena memang masih sangat tabu. Sampai sekarang pun juga masih banyak yang belum ngerti kan. Belum familiar ya. Itu jadi aku masuk ke situ, ternyata pas mengikuti kuliahnya tuh lah kok enak gitu kan. Ternyata banyak yang bisa kita lakukan ke kesehatan melakukan kesehatan di masyarakat, dapat pahala, dapat terus juga nebar manfaatnya juga dapat kayak gitu. Jadi kan setelah lulus ini baru tahu ternyata banyak yang bisa aku lakukan di jurusan ini kayak gitu. Nah, ini amal jariahnya mengalir terus ya Mas. Karena soalnya ilmunya berkembang terus dan dipraktekin juga. Kalau
kilas balik lagi, ini kan klinik utama Palembang adanya dimulai dari tahun berapa Mbak Siska? 2015? 2019. Oh 2019, oke. Awal-awalnya ingat gak sih kenapa kayak, oh kita berdua pengen bikin nih, atau berangkat dari pengalaman, atau ngelihat sekitar gitu-gitu Mbak Siska, gimana? Kalau untuk rencana pembukaan klinik ini sebenarnya memang dari sebelum nikah ya, sudah ada planning. Jadi nanti kalau sudah nikah, ya saya kan mau tidak mau ikut suami, jadi nanti kita buka untuk tempat terapi gitu. Jadi awalnya itu kan kita praktek mandiri dulu sebelum jadi klinik. Jadi praktek mandiri dulu, ya suami sebagai terapis bicara, ya saya membantu di bagian admin untuk ke pasiennya, ngatur pasien, ngatur jadwal itu kan. Nah jadi seiring berjalannya waktu, baru kita ada teman-teman terapis lain ya sudah mau bantu gitu. Jadi kita kan ya terapis bicara nggak bisa cover semuanya. Ada okupasi terapis, ada fisioterapis, itu baru perlahan itu akhirnya sampai sekarang ini sudah punya 2 dokter. Dan terapisnya lebih kurang ada 40 ya. Oh, banyak ya Mbak? Salah, ya. Iya. Sudah ada 40 staf. Wow, banyak nih. Tapi rata-rata Mbak Siska, keluhan yang datang ke klinik ini apa sih? Mostly di Kota Palembang sendiri khususnya, bukan atau di Sumatera Selatan? Kalau keluhan sendiri biasanya rata-rata yang paling banyak itu kasus speech delay ya. Karena apalagi dulu kan kita sempat COVID ya. Nah pas COVID itu anak-anak kan mau keluar nggak boleh, jadi banyak di rumah. Jadi banyak gadget, banyak nonton. Orang tuanya juga kan di rumah begawe. Betul. Jadi bukannya di rumah ngawani anak, tapi begawe dari rumah sebenarnya. Nah itu. Jadi kebanyakan itu speech delay, penyebabnya itu tadi. Kebanyakan paparan gadget, sama kurang sosialisasi. Jadi kan kita dulu kan pas COVID itu tidak boleh kemana-mana kan, ke taman bermain, tidak boleh, kayak gitu. Jadi itu sih yang paling banyak. Sama kasus autisnya yang agak tinggi juga di Palembang. Kadang ada mungkin harus diedukasi perbedaan speech delay dan autis itu beda. Jadi kalau autis dia lebih ke ada gangguan dari perilaku dan sosialisasinya ya. Nah, jadi misalnya ya itu tadi ada misalnya dia suatu kondisi dia tidak nyaman kayak gitu, dia ada gerakan berulang atau ya kontak matanya minim kayak gitu. Jadi memang lebih tepat itu harus di screening dulu sama dokter. Ya, baru tahu nih apa kira-kira yang harus diteruskannya begitu, Philip. Betul sekali. Jadi memang kalau untuk menjadi new mom tuh sebenarnya banyak sekali juga tantangan-tantangan yang harus dilalui gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang mungkin sekarang baru jadi new mom dan ngerasain baby blues, itu ada juga nggak yang datang ke klinik? Itu kebanyakan ada. Kadang kan baby blues sama dia bingung nak ngapain, mungkin kan penerimaan dari orang tua kan enggak segalanya sama ya. Punya anak yang mungkin ada keterlambatan itu kadang mempengaruhi juga dari ibunya. Jadi kan ibunya jadinya stres gitu kan, enggak tahu, harus cak malu-malu mungkin kan, belum ada penerimaan. Jadi itu tadi kami juga ada layanan psikolog untuk anak dan dewasa. Jadi kalau anaknya terapi, ibunya boleh konsul ke psikolog. Nah, kayak gitu. Jadi kita dampingi juga dari psikis orang tuanya. Kayak gitu. Betul. Jadi bukan cuma anak yang dipres gitu harus tumbuh kembang baik, tapi orang tua juga harus punya pikiran yang luas gitu ya. Tadi juga ada konsultasi psikolognya. Nah, kalau kita ngomongin harga ini, Mbak Mas, terkait dengan mungkin sekali terapi atau berapa kali terapi di klinik sendiri, utama Palembang ini, butuh biaya berapa sih range-nya kira-kira? Kan takutnya nih banyak yang belum bisa bayar gitu ya, karena mungkin kemampuan ekonomi kan beda-beda begitu. Kalau untuk biaya sendiri kita kan karena sudah ada dokter juga ya, jadi kalau untuk konsultasinya itu bisa di range harga 350 sampai 500 ribu. Oh cukup terjangkau juga ternyata ya. Untuk itu sudah dokter spesialis ya. Iya spesialis ya. Itu dan juga kalau untuk terapinya itu range harganya itu kemarin itu kita sempat di 125 sampai 130, tapi ini kan untuk Januari karena kita sudah ada paket juga, jadi itu lebih terjangkau sih sebenarnya kalau mau paket. Kalau untuk per sesinya itu sekarang kita 140 ribu. Iya, satu sesinya itu 45 menit. Jadi satu anak, satu terapi, satu ruangan.
Jadi memang private dan memang lebih optimal daripada satu terapis berapa anak kan itu kan tidak optimal dan juga kan trusted kepada orang tua. Orang terapis yang memegang itu nanti akan setiap kali sesi itu memberikan edukasi juga kepada orang tua. Misal programnya seperti apa, seperti itu dan juga nanti akan ada evaluasi per bulan dari dokter spesialis rehabilitasi medik dan per 3 bulan itu evaluasinya dengan dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Jadi memang jangan terapi baik, tapi apa ujungnya. Nah, jadi kita bakal tahu misalnya, bulan ini poin A yang harus kita kejar. Bulan depan apa lagi? Supaya anak tuh cepat lulus lah harapan kami. Jangan dia terapi terus tanpa tahu ujungnya kayak gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan harga justru tidak terlalu mahal juga ya. Benar, apalagi tadi dengan fasilitas yang sudah diberikan itu mulai dari private gitu ya. Dan untuk durasi waktunya pun juga termasuk lama ya, 45 menit. Jadi memang sebagai orang tua tuh bebas mau nanya apa aja gitu ya sama dengan spesialisnya. Nah, kalau dari tadi kan kita sudah menjelaskan ini. Kalau untuk alamat dan juga jam operasionalnya klinik utama ini gimana, Mbak? Kalau untuk alamatnya kita berlokasi di Jalan Angkatan 66, Lorong Benih nomor 9A, RT 10 RW 5 di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Kalau untuk jam operasionalnya itu kita bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kami juga membantu orang tua yang dia kerja, misalnya cuma Office weekend, gitu ya. atau dia dari luar kota. Kebanyakan itu dari luar kota, ada dari Sekayu, ada dari Belitang, ada juga yang dari Lahat, Pagar Alam. Pernah yang paling jauh itu dari Jambi sama Bengkulu ada. Hari ini malah dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Datang hari ini konsul dengan dokter. Masya Allah. Nah, kalau kita ngomongin soal speech delay ini kan paling banyak dari kasusnya, Mbak Siska, Mas Malik. Kalau misalnya selaku founder juga dan juga terapi, Mas Malik, untuk speech delay ini umumnya selesai terapi itu berapa kali pertemuan sih? Atau ada justru rentan waktu? Kayak kata Mbak Siska, jangan terlalu terapi dulu deh gitu. Ada waktunya nggak sih khusus gitu? Sebetulnya itu bermacam-macam sih, Cek. Ada yang pernah lulus itu di 3 bulan, ada yang lulusnya 8 bulan, setahunan. Karena kalau keberhasilan terapi itu kan faktornya banyak ya, Cek. Bukan cuman asal terapi, yang penting anakku terapi, nggak mau tahu pokoknya terapi kayak gitu. Itu juga apakah menjamin juga tidak gitu kan. Karena waktu terapi tadi kan kalau sehari kan 24 jam. Sedangkan terapi 45 menit. Nah, sisanya itu ngapoi kayak gitu nanti. Bahkan di situ memang harus menitik beratkan ke keluarganya kayak gitu kan. Cak mano pola asuhnya di rumah, apakah dia dimanja atau tidak, diulangi tidak di rumah materi-materi belajarnya. Cak mano pola asuhnya, cak mano fasilitas galak ndak. Anaknya lah tahu anak bermasalah di sosialisasi, wong tuanya cak mano, apakah tetap ndekem di rumah atau diajak untuk interaksi cek itu kan. Jadi sebetulnya kita ndak bisa begawe dewek cek di sini. Jadi memang antara dokter, tim terapis sama orang tua itu memang harus benar-benar konsekuen gitu. Semakin konsekuen, semakin konsisten, itu keberhasilan terapinya semakin besar. Kayak gitu Cek. Baik, jadi memang tidak ada rentan waktu khusus ya, Mas, karena tergantung balik lagi kata Mas Malik. Kalau di terapi bagus, di rumah nggak diulangin kan sama aja bohong gitu. Betul sekali. Nah, Mas sama Mbak, untuk menjawab juga ini kekhawatiran dari orang tua zaman sekarang gitu kan. Kan kalau speech delay ini memang ada keterkaitannya dengan gadget ya. Apalagi kalau sekarang kita lagi di restoran, ada ibu-ibu bawa anak, biar suka anaknya kita lihat diem, gitu ya, biar anaknya diem, dikasih iPad, nonton YouTube, udah gitu. Nah, kalau untuk opini dari Mas sama Mbaknya sendiri itu gimana caranya? Apakah memang itu sudah salah satu hal untuk biar orang tuanya nggak stres juga atau gimana? Kalau dari kami sih sebetulnya dari orang tuanya dulu Cek. Jadi orang tua itu ya memang sekarang tuh kan memang zamannya digital ya. Iya, gadget ya. Scroll IG, scroll Facebook, scroll reel itu kan enggak terasa betul-betul lah sejam 2 jam gitu kan. Padahal di situ juga ya memang butuh self reward untuk menangani mental health atau sebagai biar enggak stres wong tuanya. Tapi kan tidak do selama itu juga kayak gitu kan. Jadi kalau sudah scroll IG tiba-tiba 2 jam 3 jam kan kasihan dia anaknya kayak gitu kan. Jadi memang kesadaran dari orang tuanya dulu yang memang harus kita tekankan di situ supaya anaknya itu juga bisa lebih optimal dalam hal perkembangannya karena kan butuh diperhatikan, butuh distimulasi. Nah kan sayang daripada 3 jam kita lakukan untuk scroll IG yo
lebih enak atau minimal berapa jam itu kita lakukan untuk stimulasi ngajak interaksi anak kayak gitu kan Ya, di situ. betul. Komunikasi begitu ya Mas ya. Banyak yang bisa dilakukan selama 3 jam loh tadi tuh kayak. Betul sekali. Baik, pemirsa di rumah kita masih ada satu segmen lagi, segmen terakhir kita tentunya di Halo Palembang. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Baik, pemirsa balik lagi kita di Halo Palembang dan ini segmen terakhir kita tentunya ngobrol tentang milestone perkembangan anak. Tadi sudah dijelaskan juga dengan dua ahlinya terkait dengan tumbuh kembang anak. Jadi memang kita sebagai orang tua harus aware juga dengan aktivitas anak ya. Jangan sampai memang ini mengganggu tumbuh kembang atau lagi ini sudah mencapai golden age-nya juga tadi. Karena ini sayang banget kalau kita lewatkan nanti akan berefek kepada kehidupan kedepannya bagi si anak. Betul sekali, apalagi tadi di segmen awal, di segmen kedua juga kita sudah banyak ngobrol dengan narasumber kita yang hari ini mengenai dengan speech delay tadi ya, termasuk juga keluhan-keluhan yang banyak terjadi di Kota Palembang. Betul. Nah, untuk harga pun jadi sudah kita sebutkan juga gitu ya. Dan di segmen ketiga ini mungkin kita bakal menanyakan mengenai program-program sosial yang bisa diberikan untuk masyarakat agar bisa lebih sejahtera dan bisa lebih membantu masyarakat lagi gitu Mas. Mungkin bisa dikasih tahu dari Mas atau Mbak dulu mengenai program-program yang sudah diberikan oleh Klinik Utama Palembang. Jadi Palembang Therapy Center ini memang sudah lama bekerja sama dengan Lembaga Amal Zakat, itu Yakesma Sumatera Selatan. Ya. Karena apa? Di Yakesma itu dia konsenian dengan ABK. Jadi setiap tahun itu ada baik event-event atau program-program yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus kayak gitu kan. Kayak dulu ada seminar, terus juga ada terapi gratis. Nah, yang paling dekat itu kemarin tanggal 26 Desember kemarin. Jadi di situ kita lakukan screening gratis di 50 anak lebih yo. Kita screening gratis. Aku bawa tim ke kantor Yakesma untuk screening anak-anak di situ kan. Nah, dari screening itu nanti akan tahap selanjutnya akan dilakukan untuk pengecekan gratis ke dokter spesialis anak tumbuh kembang di tempat kami sama dokter spesialis rehabilitasi medik. Sama akan mendapatkan terapi gratis selama 1 bulan dan evaluasi terakhir dengan dokter rehabilitasi medik. Jadi minimal bagi mereka yang belum bisa melakukan terapi dengan kendala-kendala yang ada itu bisa setidaknya tuh merasakan dulu. Cak manusia konsul dengan dokter penasaran. Kadang kan pengen tapi kondisi belum mendukung. Itu Cek. Di situ kan. Di situ terus juga kita ada juga saluran dana juga atau program juga dari kitabisa.com. Jadi memang kitabisa.com itu juga memberikan dana-dana yang dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus kayak gitu Cek. Di situ. Terus juga bagi orang tua yang ingin mengajukan pendanaan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kayak misalkan untuk pembiayaan terapi, untuk pembelian alat. Jadi kadang ada anak datang dengan kondisi gangguan pendengaran. Nah, sedangkan untuk membeli alat itu sendiri, ABD atau CI, cochlear implant itu kan harganya sudah mahal ya. Mahal kayak gitu. Nah, itu bisa juga diajukan ke Yakesma, terus bisa juga kita ajukan pendanaan penggalangan dana di kitabisa.com dan itu akan dibantu sama dari pihak Yakesmanya itu ya itu. Jadi kita lebih bisa membawa manfaat lagi bagi masyarakat yang membutuhkan di Palembang. Betul. Kayak gitu. Dan ini bisa jadi menjangkau orang tua atau keluarga yang memang prasejahtera begitu ya, karena memang kita melihat kan banyak juga masih di Kota Palembang yang butuh tapi belum punya kemampuan untuk membayar tadi juga. Tadi katanya juga untuk BPJS akan segera dirilis ya Mbak? Iya, rencananya ini lagi running, nanti akan kami bekerja sama dengan BPJS supaya segala wong yang ada di Palembang yang punya anak berkebutuhan khusus itu bisa terapi. Jadi kan kalau BPJS setiap wong itu kan sudah punya ya rata-rata. Jadi memang niat kami supaya anak-anak tadi tahu bagaimana keberlanjutan mereka ke depan gitu. Jadi mereka bisa terapi, mereka setidaknya mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Dan juga untuk cara kami juga untuk mengabdi juga untuk masyarakat Kota Palembang. Jadi kami juga ada opening untuk
beasiswa. Jadi ada beberapa anak dari Palembang itu kami biayai, kami sekolahkan karena tadi ini jadi kan jurusannya ini tuh jauh, udah ada di Palembang. Padahal kan kasusnya nih banyak. Jadi kami bantu di situ. Jadi kami ada pembeasiswaan, pendanaan beasiswa untuk anak-anak yang ada di Palembang untuk kuliah bisa di Solo, bisa di Jakarta sesuai dengan bidang profesinya gitu. Nanti setelah kuliah lulus bisa langsung begawe di Klinik Utama Palembang Terapi Center. Dan juga kami kan sudah ada beberapa cabang. Pertama itu di Angkatan 66 tadi. Yang kedua itu ada di Sela Branti Pelaju. Dan juga ada di Linggau. Jadi ini mau running, insya Allah itu mau ke Sekayu dan kota-kota lainnya. Supaya mencakup pelayanannya di Sumatera Selatan. Betul. Karena memang kabarnya kan pasiennya hampir 2.500 ya Mbak per satu bulannya sendiri ya. Iya, 2.500 pelayanan. Ya. Jadi memang ini butuh beberapa tempat lagi untuk menyentuh masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Angkatan 66 tadi, Cek Fili. Jadi memang semua aspek itu sudah dipikirkan ya, dari klinik utama ini. Jadi ini kabar baik juga untuk warga yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kalau memang susah untuk datang ke kota Palembang, yang mungkin dari luar kota Palembang biasanya via online gitu ya. Nah, untuk khusus warga Lubuk Linggau sekarang sudah ada kliniknya gitu. Kalau untuk harga ada perbedaan nggak? Kalau di Linggau, Palembang gitu, Mbak? Sama saja. Sama saja ya. Sama. Oke. Nah, ini yang menarik tadi Mbak, ada program beasiswa ini fully cover semuanya. Iya. Untuk seluruh masyarakat yang akan disekolahkan begitu. Jadi kami mengedukasinya seperti ini. Mereka silakan untuk apply dulu, mereka tes dulu. Jadi karena kan jaringannya agak susah ya, karena cuma 2 kampus di Indonesia. Jadi kalau memang mereka sudah lulus, mereka bisa mengajukan beasiswa ke kami. Nah, jadi nanti ada setelah mereka lulus kuliah, mereka bisa untuk langsung kerja di klinik kami seperti itu. Jadi setelah kuliah tuh tidak mikir lagi nak begawe di mana. Betul. Nah, dan juga itu sudah dari segi pembiayaan dana pendidikannya sudah kami kasih full. Wow, jadi ini kabar yang sangat baik untuk calon-calon mahasiswa gitu ya. Yang biasanya kalau kita kuliah kita habis itu mikir lagi. Karena itulah kehidupan sesungguhnya ya, mau cari pekerjaan dulu gitu kan. Nah sekarang sudah nggak perlu pusing lagi karena pas setelah tamat kuliah itu udah ada klinik yang bakal menampung kalian untuk bekerja gitu. Ya, nah tapi tadi dengan catatan ya Mbak harus di screening awal dulu ya, mungkin kelayakannya untuk nanti di dia kan tes dulu ya. di kampusnya, misalnya mereka sudah lulus positif masuk, nanti bisa mengajukan beasiswa ke kami untuk pembiayaan pendidikannya. Oke, itu siapapun bisa? Bisa. Tidak ada ketentuan khusus ya? Itu aja, iya. gitu ya. Sebenarnya memang agak susah sih, karena memang untuk kampusnya pun juga masih limited ya di Indonesia. Jadi memang persyaratan itu aja, cukup lulus dulu aja dulu gitu ya. Nanti untuk biaya perkuliahannya itu full cover di Klinik Utama Palembang. Betul. Nah, kalau ke depannya ini Mas Malik dan juga Mbak Siska, ada mimpi-mimpi lagi yang mau dicapai di 2025 khususnya untuk klinik pertama sendiri? Klinik utama ya? Ya, klinik utama, Klinik Utama Palembang ini sendiri. Ada nggak sih kayak pengen apalagi nih yang harus dilakukan untuk kembali membantu masyarakat gitu-gitu? Mungkin Mas Malik kemarin nyatetnya di buku, ini ya, harusnya di TV nih sekarang Mas. Atau mau tambah lagi dokternya, atau mau tambah lagi terapisnya gitu-gitu boleh. Kalau untuk jangka pendek sih sebetulnya yang kami kejar ke BPJS dulu ya Mas ya. Biar lebih mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang sudah ada gitu ya. Jadi penjangkauan masyarakat juga lebih lebih banyak, terus juga penerima manfaatnya juga lebih banyak. Nah di situ kalau sudah jalan ya Insya Allah tetap ada keinginan untuk menjadi lebih besar ya Mas ya. Kalau cita-citanya sih pengen menjadi rumah sakit sebetulnya Mas. Mohon doanya. Karena dengan fasilitas yang lebih besar juga otomatis lebih banyak masyarakat yang bisa dibantu. Karena pada dasarnya kami ingin membantu sih sebetulnya. Lebih ada kebermanfaatan yang bisa saya bawa gitu kan. Walaupun saya aslinya dari Solo, tapi karena Palembang ini sudah menjadi rumah bagi saya, rumah yang nyaman gitu kan. Jadi ya mungkin sudah semestinya saya mengabdi di kota Palembang ini bersama dengan istri tercinta saya. Baik, itu dia tadi pemirsa ada di rumah. Ini
agak sedikit memberikan motivasi juga ya untuk Betul. pasangan-pasangan di luar sana memang selain mencari nafkah juga memberikan asas manfaat tadi untuk seluruh yang ada di sekitar kita sendiri. Oke, mungkin terakhir Mas bisa kasih himbauan, nanti bisa dilanjutkan juga sama Mbak Siska, himbauan untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Kalau himbauan untuk di zaman sekarang ya Gen Z itu boleh kita mengikuti era yang paling baru, era digital, tapi asas kesadaran kita sendiri sebagai orang tua harus lebih ditingkatkan. Ya, jadi jangan sampai dengan era yang sudah semakin maju, tetapi kitanya yang tidak siap seperti itu. Jadi otomatis siapa yang dirugikan? Ya, yang dirugikan yang pasti keluarganya, anak-anaknya, seperti itu ya. Jadi kadang gara-gara HP ribut di keluarga, nanti anaknya menjadi speech delay atau bahkan menjadi mendapatkan gangguan-gangguan lain yang lebih parah lagi seperti itu kan, jangan sampai itu terjadi. Apalagi di Palembang ini kan kasusnya sudah mulai banyak nih, bukan semakin berkurang tapi semakin meningkat ininya jumlah pasien-pasien yang mengalami speech delay. Jadi himbauannya lebih enak orang tuanya itu lebih aware lagi ke anak. Terus juga kalau ada tanda-tanda keterlambatan atau tanda-tanda pertumbuhan yang dirasanya orang tua, kok anakku beda ya dari anak yang lain. Ayo kita segera periksakan ke dokter yang terkait gitu ya. Supaya kita tidak menggambar-gambar sendiri ya, mereka-reka sendiri. Terus juga yang beredar di masyarakat ini kan terkadang, nggak apa-apa, anakku dulu juga seperti itu. Oh nggak apa-apa, nanti juga bisa sendiri. Nah itu kalau misalnya kita yakin nih, dan ternyata di usia golden age yang sudah lewat, ternyata tumbuh tidak sesuai yang kita harapkan, siapa yang mau bertanggung jawab gitu kan? Jadi lebih enak deteksi dini itu dilakukan sedini mungkin. Jadi biar tidak ada hal-hal yang menggantung di situ. Jadi orang tua juga tidak khawatir lagi akan pertumbuhan anaknya. Jadi orang tua juga bisa lebih tahu, oh kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk anak-anak kita supaya tidak mengalami keterlambatan dalam bahasa dan bicaranya. Seperti itu, Cek. Baik, kalau Mbak Siska ada tambahan mungkin sedikit, Mbak? Mungkin sedikit tambahan bahwa anak itu tidak bisa memilih orang tua. Ya, betul. Jadi orang tua yang menginginkan anak. Itu adalah titipan, ya kita harus menanganinya atau harus mendampinginya dengan sebaik mungkin. Jadi ya itu, kalau ada keterlambatan itu bukan hal yang memalukan, malah itu sebenarnya ladang pahala untuk kita. Jadi jangan malu, kalau kita malu ya anak kita mau gimana? Siapa yang dia punya selain kita? Nah itu, jadi ya kalau memang ada keterlambatan, langsung datang ke klinik saja, kita periksa atau konsultasi dengan dokter, nanti kita akan temukan solusi terbaik untuk Ananda. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Malik dan juga Mbak Siska sudah memberikan waktunya hari ini, pagi hari ini memberikan edukasi ya, dan juga tadi sudah ada beberapa program sosial juga yang sudah dijelaskan. Jadi mungkin untuk mengecek di rumah masyarakat Kota Palembang, kalaupun memang belum punya mungkin kemampuan ya, nanti bisa insya Allah didoakan klinik utama ini bisa segera mensejahterakan lewat BPJS juga ya. Baik, dan mungkin itulah tadi informasi-informasi yang sudah kita berikan, Cak Midun. Pagi hari ini terus jangan lupa juga saksikan Halo Palembang ini setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cak Midun. Dan aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut, matanya macet, metua lewat masih ditelan, kecil keras sudah